أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تشرئن كيدهن أصب إليهن. يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رعوا الآيات. ثم بدا لهم من بعد ما رعوا الآيات ليسجننه حتى حين. ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. أراني
نبئنا بتأويله إنه نراك من المحسنين نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Ya, cekapnya Dugi ayat 36 dari ayat 32. Qalat istri Al-Aziz berkata, Fadzalikunna maka itulah alladzi lumtunanni orang yang menyebabkan aku celaka bihi karena tertarik kepadanya walaqad rawattuhu dan sungguh aku tergoda an nafsihi untuk menundukkan dirinya fasta'asam tetapi dia menolak wala illam yaf'al jika ia tidak melakukan ma'amuru apa yang aku perintahkan la yusjananna niscaya ia akan dipenjarakan wala yakunan dan dia akan menjadi minas sabirin orang yang hina. Qala Yusuf berkata Rabbi sijni wahai Tuhanku penjara ahabbu ilayhi lebih aku cintai mimma yad'unani daripada memenuhi ajakan mereka ilaihi untuk melakukan itu wa illa tasyrik jika tidak engkau hindarkan anni dariku kaidahunna tipu daya mereka asbu ilayhinna niscaya aku cenderung kepada mereka wa akum minal jahilin dan aku termasuk orang
dan dimasukkan ma'hu sijna, bersama dia ke penjara, fatayan, dua orang pemuda, qala ahaduhuma, berkata salah satunya, inni sungguh aku, aroni bermimpi, asiru khamra, memeras anggur, wa qala al-akhar, dan yang lainnya berkata, inni aroni, aku juga bermimpi, ahmilu fawqa, membawa di atas, ra'siya khubzan, di atas kepalaku roti, ta'kulu tayr, yang dimakan burung, minhu, sebagiannya. Nabi mana, kabarkanlah pada kami, bita'wili, apa ta'wilnya? Inna naroka, sungguh kami memandangmu, minal muhsinin, termasuk orang yang berbuat baik. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sasinau ya Bu, Julhijjah ya. Kaos terus pada lebaran haji ini alhamdulillah tepatnya. Mudah-mudahan kita diwakosna tapi harapan kita kesehatan sahur apa di saat saudara kita saat sedang hukum dan sebelumnya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki untuk bisa berkorban, karena syariat ini yang menguji kita. Manusia itu kan diberikan oleh Allah kecintaan terhadap harta, dan ini yang minggu kemarin kita sebut bahwa fitnah terbesar bagi umat Muhammad ini adalah bab harta, dan justru ternyata yang disebut rezeki bagi kita ini adalah salah satunya adalah harta yang kita infakkan. Jadi umpama ibu lalu atau saudara miliar, kemudian ibu infakkan 10.000, mana rezekinya? 10.000. Kemudian apa yang ibu bapak punya sampai dipakai menjadi rusak, itu yang disebut rezeki. Bapak ibu punya kemeja, baju, gamis di rumah banyak, tapi nanti yang dihisab yang dipakai apa? Dipakai ibadah. Yang dipakai sekarang pergi ke abang pirong, gitu ya. Kemudian apa yang kita makan sampai menjadi kotoran. Apa yang sekarang ada di rumah yang harusnya ibu bapak siap untuk dipakai makan sarapan, itu juga belum tentu rezeki ibu bapak. Sampai nanti apa yang ada di rumah itu kita makan dan jadi tenaga, menjadi kotoran, dan menjadikan kita manusia yang takut hidup di muka bumi. Itu ya, mudah-mudahan ayat
Dibarengi dengan tingkat pengangguran hampir 21 sampai 25 juta orang di Indonesia ini dalam keadaan nganggur, tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Jadi upami orang yang dunia mah stres Bu, Pak. Belum lagi data BPS 2025 kemarin menyebutkan dari Indonesia ini kan 300 juta jiwa, 272 atau 79,9%-nya semuanya ada dalam screen time. Maksudnya nanti hukum pada malam genap jam. Kalau nggak di HP ya di TV gitu. Jadi memang usia produktifnya nganggur, usia tuanya dibenturkan dengan dolar yang terus naik, usia emasnya generasi mudanya dicekoki untuk terus bermedia sosial tanpa tujuan 6 jam sehari, bayangkan. Sampai data di RSD itu kan hampir 21% anak-anak sudah stres sebelum waktunya, padahal barangkali stres naon gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kalau terlalu intens memikirkan dunia, orang terus stres terpayung. Jadi apa tugas kita ya? Kita terus saja berusaha sebaik mungkin menjadikan generasi ini generasi yang kuat, bukan hanya kuat secara finansial tapi kuat secara agama. Makanya ibu bapak sekalian, Nabi Muhammad ini pernah mengingatkan kepada kita bahwa tidak datang satu zaman selain setelah zaman itu lebih buruk dari berbagai macam teknologi yang tidak diimbangi oleh moral manusia. Teknologi ada alatnya, cuman kan ketika moralnya hilang, maka alat tersebut akan menjadi hilang juga tujuannya. Dulu para orang tua sering menyebutkan bahwa teknologi itu seperti pisau. Kalau yang pegangnya penjahat ya akan jadi tidak bermanfaat, bahkan mungkin jadi kejahatan. Tapi kalau yang pegangnya ibu yang hendak masak untuk menyiapkan sarapan, masakan untuk keluarga, maka akan menjadi bermanfaat. Jadi 14 abad yang lalu Al-Quran telah mewanti-wanti, hadis juga telah memberikan upaya. Kondisi berubah, tapi ajaran dan aturan tidak berubah. Jadi bukan Quran, bukan zaman yang berubah, tapi Quran juga bisa menyesuaikan sampai kapanpun. Nah ini yang jadi problem pertama. Kenapa anak sekarang mudah stres, atau mungkin orang tua sekarang mudah stres dan tahun-tahun bunuh diri, tahun-tahun pelan-pelan harus piknik dan lain-lain sebagainya. PR-nya satu, jauh dari Al-Quran. Nah ada baca ya iya, baca tapi tidak bisa mentadaburi Al-Quran. Padahal dengan adanya AI sekarang lebih mudah untuk mentadaburi Al-Quran. Cuman kenapa orang lebih tertarik terhadap hiburan yang sesaat seperti TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain sebagainya. Mungkin orang belum tahu bagaimana manisnya Al-Quran. Dan kadang-kadang orang kayak bingung nyebutnya gaduh cucu atau gaduh barangkali diajak Pak, kalau para motivator menyebutnya kali-kali mah aja kurang kali teh outbound. Kalau zaman kita dulu kan tahun 90-an 80-an ya, gabut teh bukan ke HP, congkak, loncat tinggi, main bal di sawah, ketika kehujanan gitu. Kalau anak sekarang kan diajak seperti itu paling kuat 1 jam Bu, Pak. Sisanya apa? Sisanya screen time lagi, nyok HP lagi berjam-jam. Jadi rewel gitunya. Kurang teman beres, masih HP beres, kurang jujur beres gitu. Nah ini problem yang harus kita perbaiki. Suasana yang jauh berbeda dibanding zaman kita dahulu. Makanya kalau kita ukur lebih paten pendidikan mana yang lebih baik, pendidikan kita zaman dulu atau pendidikan kita zaman sekarang. Karena zaman sekarang tuh belum kelihatan, belum ada penelitian yang menyebutkan orang atau anak yang megang HP 6 jam sehari nantinya bakal jadi apa. Kalau kita kan sudah jelas dulu hasil apa Bu? Hasil di kepret, di kebo gitunya.
belajar itu ketika dia mampu mendengarkan dengan baik. Kedua, dia memiliki indera penglihatan yang tajam. Dan yang ketiga, bahasa Al-Quran disebut pu'asun, hati yang luas. Jadi kalau modal oleh Allah diberikan tiga ini dimaksimalkan, maka kita siap untuk hidup di zaman manapun, di era manapun. Jadi satu tadi apa? Telinga, udhunun. Yang kedua penglihatan atau ainun. Kemudian yang ketiga yang menentukan pu'azun. Pu'azun ini akal, gitu ya, hati. Untuk apa fungsinya? Mencerna dan menyimpan ilmu. Kadang-kadang ada yang puasnya itu, akalnya itu sakit, boroni mencerna ilmu malah malik, gitu ya. Jadi bukan menyimpan, tapi justru malah sedikit atau bocor, gitu ya. Bahkan kita tahu ibu bapak, kalau alasan mata ini tidak bisa melihat, telinga ini tidak bisa mendengar, dulu banyak, kalau kita lihat sejarah, banyak sekali ulama-ulama yang buta, tidak bisa melihat. Tapi karena ininya bersih, hatinya bersih, akalnya bersih, maka ilmu apapun sekali dengar dia langsung menyerap dan menerima apapun yang dia dengar. Jadi bukan alasan sebetulnya, malah lebih sensitif orang yang buta itu, orang yang tidak bisa melihat itu. Contohnya Syekh bin Bas, itu murid dari Anas bin Malik, di tahun baru 20 tahun sampai 22 tahun oleh Allah langsung diuji dengan dicabut penglihatannya. Jadi Qatadah juga sama, muridnya Anas bin Malik juga, itu butanya bukan di usia 20 tahun, tapi butanya sejak lahir. Tapi beliau bisa hafal sekali dengar. Kalau kita memang sulitnya, harus berjuang di kala menuju kajian seperti pemacaran tubuh, kemudian pemacaran dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau nanti itu ya telinga tertutup, mata juga tertutup. Makanya kata Hasan Al-Basri itu dalam tafsir At-Tabari ketika Yusuf, termasuk yang Yusuf di penjara ya, ketika Yusuf terpisah dari ayahnya Yakub, dari mulai saudaranya menyodorkan pakaiannya yang dilumuri darah sampai nanti Yusuf ketemu, itu selang waktunya hampir 80 tahun. Kebayang tuh Pak, seorang anak yang diidam-idamkan akan menjadi nabi, kemudian harus terpisahkan oleh saudara-saudaranya yang zalim pada saat itu. Bahkan Nabi Yakub terus menangisi Yusuf itu selama 80 tahun. Makanya terbuta agama kata Nabi Yakub, terus-terusan mengingat anaknya dan masih yakin anaknya masih hidup dengan satu modal, yaitu modal mimpi. Ketika Yusuf bermimpi di awal surah kita pernah bahas, melihat bulan, bintang dan matahari bersujud kepadanya. Jadi kenapa Yakub si yakin itu bahwa Yusuf masih hidup? Karena pernah bercerita tentang mimpinya ketika di waktu kecil. Wah, sedihnya kabayang bu. Ya tapi Nabi tapi nah menikah perlu dipisah. Jadi 80 tahun Nabi Ayub sabar. Tapi kenapa sabar Nabi Ayub tidak masuk ulul azmi? Ulul azmi teh sahabat yang ulul azmi, Nabi yang ulul azmi yang terkenal karena kesabarannya. Ulul azmi itu kan mimin kalau disingkat Muhammad, Ibrahim. Oh diurut berarti dari Ibrahim dulu ya. Ibrahim, terus Musa, terus Isa, Muhammad dan Nuh ya. Harusnya Nuh dulu tadi. Tapi ini disebut ulul azmi. Kenapa? Karena mereka nabi yang memiliki kesabaran lebih tinggi daripada nabi yang lain. Atau keningan kan kapubur ayat Nabi Ayub anu diuji ke Allah melalui penyakit. Kenapa tidak masuk ulul azmi? Kemudian ada Nabi Yakub yang oleh Allah dipisahkan dari anaknya 80 tahun sampai dia menangisi anaknya, kemudian matanya buta.
sabar dengan ujian-ujian dibunuh seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Isa alaihi salam. Ini bedanya. Aya sabar anu dipikahoyo, aya sabar anu teu dipikahoyo. Katuna dosa diri urang nyalira. Nabi yang didatangi pada waktu itu Nabi Ayub alaihi salam. Beliau didatangi musibah penyakit, dan musibah ini adalah musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bade nampi teu nampi penyakitna tos terjadi. Makanya kenapa Nabi Ayub tidak dimasukkan ke dalam Nabi Ulul Azmi. Contoh lain Nabi Yakub. Beliau harus bisa menahan Yusuf yang hilang, padahal Yusuf ini akan menjadi anak yang oleh Allah dipilih menjadi nabi. Ya pada sabar dan Yusuf terus daya, jadi harus menerima. Ibu bapak misalkan menerima satu penyakit asam urat atau batuk pilek, tapi atas ketampi penyakitnya. Ibu pada sabar, pilek sarang batukna atas ketampi. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, beda dengan Nabi Ibrahim, beda dengan Nabi Isa, pokoknya nabi-nabi yang ulul azmi. Satu waktu Nabi Muhammad didatangi oleh orang musyrik. Kemudian ditawari, Muhammad, dayak jadi raja, tinggal ngomong, isuk jadi raja. Muhammad, kalau kamu ingin memiliki harta yang banyak, kami bisa usahakan seluruh penghasilan kami akan diberikan kepadamu. Muhammad, kalau kamu ingin wanita paling cantik dan wanita seluruh Arab kami kumpulkan untuk diberikan kepadamu, kami bisa. Dan Muhammad memilih apa? Nabi Muhammad memilih tidak akan meninggalkan dakwahnya untuk menyebarkan Islam. Makanya kenapa Nabi Muhammad masuk ke dalam ulul azmi? Karena sabar dalam dakwah adalah pilihan. Pilihan itu pilihan bahwa upami dilanjut ke siang, oke, siang. Jadi itulah kenapa Nabi Rasul, bahkan Nabi Muhammad itu tidak menerima sepeser pun dari apa yang ditawari oleh orang musyrik pada waktu itu. Jadi tidak menggeser prinsip. Jadi upami orang terus bosan dakwahnya kan tinggal ke beres. Nah ini yang disebut sabar dalam dakwah. Beda dengan sabar dalam musibah. Kalau musibah atau takdir itu sudah Allah tentukan. Sama seperti ibu bapak sabar dalam taat. Upami sholat 5 waktu bersabar, mulai sholat. Kemudian upami ibu bapak tidak sabar dalam sahur, tidak akan ada yang sahur. Itulah kenapa sabar dalam dakwah, sabar dalam taat itu pahalanya lebih besar daripada sabar dalam musibah. Makanya kalimatnya isbiru wasobiru, sabarlah wasobiru. Wasobiru di sini para ulama tafsir menyebutkan dawamu ala sobir. Upami orang kali lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Siapa yang ingin miskin tidak ada. Siapa yang ingin hidupnya sengsara tidak ada. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menjadikan seseorang sakit, kaya raya, miskin dan bahagia, semuanya adalah pilihan Allah. Kadang-kadang ada sama atau olahraga, makannya diatur, pergaulannya dibatasi dengan orang-orang yang dalam tanda kutip sehat gitu. Tetap sakit kan ya. Ini menunjukkan bahwa usaha menjadi usaha, tapi hasil Allah yang menentukan. Dalam arti kita harus ridho bahwa selama di dunia takdir itu pasti akan menghampiri. Nah sakit kiwae harta, nah sakit kiwae panyawate, teduika damang-damang. Yaitulah kenapa kita hidup di dunia penuh dengan takdir ilahiyah. Nanti di akhirat baru ada balasan. Karena negeri akhirat adalah negeri yang orang dibalas. Bahkan ketika penduduk neraka itu disebutkan sabar dalam Al-Quran, justru sabarnya itu sabar yang tidak ada pahalanya, dalam arti sabar yang tidak ada manfaatnya. Makanya kalau disebut pahala sabar itu sakumaha, pahala sabar itu tidak ada batasnya.
intim bersama Allah, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh bagaimana anak itu bisa diselamatkan dari api neraka. Jadi doa saja. Bahkan terkenal kan doanya doa ibadur rahman, Rabbi habli minas sholihin. Ada juga dalam Al-Qur'an itu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu menunjukkan bahwa jangan pernah lupakan bahwa karena pendidikan terbaik adalah pendidikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad jasa tangguhnya dididik oleh Allah. Dari 25 nabi semuanya dididik oleh Allah, termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Intinya Nabi Muhammad biasa menjadi nabi yang tangguh di kala masyarakat jahiliyah. Nabi Ibrahim lahir dari ayah seorang penyembah, bukan hanya penyembah tapi pembuat berhala. Nabi Musa bisa lahir menjadi nabi yang hebat dari raja yang ketika ada anak laki-laki harus dibunuh, dari raja yang zalim. Tidak ada yang tidak mungkin selama Allah berkehendak. Itunya. Jadi akhirnya pas saya pasrah dan Pak karena dianggap pusing lah, gaduh masalah sama agung itu. Tadi tipsnya sabar saja, dan sabar tidak ada batasnya. Sebagaimana pahala orang yang sabar pun tidak ada batasnya, dalam arti besar. Kemudian yang kedua, jangan lupa doakan. Siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang saat ini kita hadapi, anak, istri, suami, doakanlah. Doakan yang baik-baik, semoga suatu saat Allah akan merubahnya, karena Allah Maha membolak-balikan hati, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Itu mungkin pokoknya yang dapat disampaikan. Minggu depan teh berarti ini ya. Masih ini ya. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali di minggu depan. Insya Allah Pak bahas ini ya, bakal Idul Adha minggu akhir. Mudah-mudahan